waktu sih sebenarnya lebih ke adik-adiknya karena masih yang ngajak main bareng kan. Kalau kakak-kakaknya kan udah main sendiri, ngerjain PR sendiri, aktivitas tuh banyak dilakukan. Ya gitu deh. Seru di rumah penuh keriuhan. Cuma untungnya kakak-kakaknya yang tiga kan udah gede-gede ya. Jadi udah mandiri sih kayak ngerjain PR gitu tuh aku udah nggak dampingin sama sekali kecuali ada satu situasi yang mereka nggak biasa ngadepin, situasi baru deh aku turun tuh ya. Cuma jadi sekarang sebenarnya repotnya sama si dua bayi ini aja. Ya pokoknya kalau pola asuhnya sih sebenarnya sama aja semuanya, intinya gimana caranya biar anak-anak bisa mandiri, terus bisa bertanggung jawab juga gitu kan, terus tangguh juga, bisa ngadepin masalah hidupnya kan gitu ya. Semuanya tuh pola asuhnya sama aja dari kecil sampai gede tuh yang distimulasi kurang lebih itulah gitu. Nah sekarang karena adik-adiknya masih nempel nih, jadi ya banyak waktu sih sebenarnya lebih ke adik-adiknya karena masih yang ngajak main bareng kan. Kalau kakak-kakaknya kan udah main sendiri, ngerjain PR sendiri, aktivitas tuh banyak dilakukan secara mandiri lah. Sekarang adik-adiknya aja yang bener-bener intens lah setiap harinya gitu. Tapi Mbak Maaf, mungkin Mbak Mona termasuk apa pasangan yang banyak anak juga kan ya, banyak anak banyak rezeki. Mungkin emang dari awal program pengen punya banyak anak atau gimana? Enggak sih, awalnya tuh pengen punya paling banyak 3 gitu. Itu pun masih mikir-mikir. Jadi yang udah pasti tuh awalnya tuh rencananya 2 aja gitu. Tapi 3 kayaknya lucu nih gitu. Tapi ya batas maksimalnya di 3 itu. Nggak pernah tuh kepikiran mau 4 gitu. Apalagi 5 tuh nggak pernah sama sekali. Memang Numa nih anak keempat ini kan memang surprise ya yang tidak direncanakan sebenarnya gitu. Tapi ya kok ya mendatangkan banyak berkah, apalagi Numa kan lahirnya di tengah pandemi yang awal-awal kan Mei ya, pandemi itu Maret, Numa lahir di bulan Mei, jadi betul-betul menyemarakan hari, jadi ada sesuatu yang baru terus tiap hari, sementara kita juga lagi bosen-bosennya di rumah kan ya, jadi benar-benar berkah buat kita semua. Kakak-kakaknya juga testimoninya sama tuh, dia bilang, aduh kalau nggak ada Numa kita ngapain ya bun gitu, jadi ya ya emang rezeki kita juga ya. Terus tiba-tiba tahun depannya ada Balin gitu ya, ya emang makin seru sih dan makin menantang soalnya aku sebenarnya walaupun anaknya banyak nggak pernah punya anak yang dempet jedanya cuma setahun tuh nggak pernah. Selalu yang anak pertama ke kedua tuh kan 6 tahun, anak kedua ke ketiga tuh kan 3 tahun. Jadi kakaknya udah besar nih, baru ada adiknya kan, jadi nggak repot lagi. Nah ini memang challenging banget punya bayi yang usianya nempel, rebutan berantem tiap hari. Kalau sakit pingpong gitu, satu sembuh satu sakit, satu sembuh satu sakit, nggak kelar-kelar gitu. Jadi ya emang memang menantang sih gitu. Ini satu pengalaman baru sih buat aku. Cukup repot gak sih mungkin bagi tugas sama suaminya gimana tuh Mbak? Nah justru repot sih pasti repot namanya punya 2 bayi ya, tapi justru yang bikin aku strong banget dan agak repotnya agak berkurang karena Indra mau bantuin gitu, karena Indra tuh seneng anak-anak juga, seneng ikutan ngasuh gitu ya, dan seneng bantuin aku. Bukan cuma Indra sih, sebenarnya anak-anak yang lain juga mau banget dititipin. Mungkin anak pertama, anak kedua gitu tuh aku masih ngalamin tuh yang mau makan aja susah, mau cari waktu buat mandi aja susah gitu ya. Tapi begitu Numa dan Bali ini gampang banget. Kalau pengen makan ya titipin aja gitu, kakak-kakaknya pasti mau dititipin, bapaknya juga pasti mau nemenin gitu, mau mandi agak lamaan gitu tuh buat aku nggak susah karena di rumah rame, banyak orang dewasanya, gampang lah dititipin sama yang lain-lain tuh pasti happy semua. Numa sama Balin juga walaupun usianya nempel, tapi justru jadi kayak punya temen kan gitu, jadi main bareng terus, nggak yang jadinya ke bunda melulu. Kayak waktu punya anak satu tuh kayaknya anaknya bunda gitu. Numa sama Balin karena punya temen main, jadi ya mereka main bareng gitu. Aku masih ada waktu lah untuk santai-santai sedikit. Tapi mungkin dengan banyak anak karakternya pasti beda-beda nih. Mungkin gimana sih Mbak Mona dalam menghadapi anak-anak? Iya, karakternya beda-beda banget. 5 anak nih, 5-5-nya karakternya beda. Jadi seringkali aku ngomong gitu, aku sesuaikan dengan karakternya anak gitu. Kayak misalnya nih, kalau Balin kan cenderung anteng gitu. Kalau Numa kan disuruh kayak dilarang kayak disuruh. Jadi dia maunya keputusannya dia yang ambil sendiri. Nggak bisa tuh kita, Numa mandi gitu, Numa makan nggak bisa. Jadi mesti Numa mau mandi sama bunda apa mau mandi sama Yaya, mau gosok gigi sama Mbak apa mau gosok gigi sama bunda, dia maunya dia yang ngambil keputusannya sendiri. Asal ada pilihan sih buat dia ternyata aman gitu, karena kayaknya dia tipenya leader ya.
Jadi nggak mau disuruh-suruh orang tuh nggak mau, dia maunya keputusannya diambil sendiri. Asal kita tahu selaknya sih sebenarnya. Kalau Balin mungkin bisa mandi yuk gitu, Balin gosok gigi yuk, Balin makan yuk, itu Balin bisa. Tapi kalau Numa nggak bisa disuruh-suruh gitu, dia maunya dikasih beberapa pilihan gitu. Jadi ya kita sesuaiin sih sama karakter anaknya, gimana caranya supaya goals pola asuh kita tetap bisa jalan gitu, tapi ya tetap harus ngomongnya gitu ya, cara berkomunikasinya disesuaikan dengan karakter anaknya. Mungkin beda nggak sih pola asuh anak pertama kedua dengan anak yang terakhir ini? Kalau pola asuh anak pertama aja yang beda, karena aku tuh kayaknya masih nggak tahu apa-apa, masih banyak belajar juga, nggak tahu bahkan kalau jadi orang tua tuh mesti belajar parenting gitu. Nah kedua, ketiga, keempat, kelima nih udah jauh lebih mudah karena akunya juga udah tahu bagaimana harus menghadapinya. Kalau yang kayak yang pertama aku cenderung maksa ya, mandi pokoknya mandi sekarang, awas ya kalau nggak mandi begitu kan. Cuma kedua, ketiga aku tahu oh ternyata asal kita tahu karakternya anak, terus gimana caranya menggunakan komunikasi kita sesuai dengan karakternya anak, itu bisa nggak usah pakai maksa segala gitu. Itu udah tahu. Jadi yang pertama aja sih yang mengalami bundanya tuh kayaknya on banget ya, nggak ngerti apa-apa tentang cara mengasuh dan mendidik, jadi berantem terus, anaknya juga rewel terus. Bukan cuma anaknya yang rewel, bundanya juga rewel terus. Tapi mungkin biasanya tuh anak sulung itu selalu dapat perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Menerapkan seperti itu juga nggak sih? Anak sulung, maksudnya gimana? Anak sulung tuh anak paling pertama. Mendapatkan perhatian lebih tuh gimana? Perhatian lebih karena mungkin dia apa sih, kakak gitu. Sebenarnya kalau perhatian lebih sih sama aja ya perhatiannya. Mungkin kadang-kadang lebih untuk salah satu anak kalau misalnya dia lagi memerlukan perhatian lebih. Misalnya Nala nih yang umur 10 tahun lagi banyak konflik sama temennya. Nah nanti kalau misalnya dia lagi memang ngerasa down, kita akan memberikan perhatian dia lebih daripada yang lain gitu misalnya. Terus gantian nanti kalau misalnya Mima yang ada masalah atau Raka yang ada masalah, itu gantian sih, selalu seperti itu. Atau Balin lagi sakit atau Numa lagi sakit, mungkin perhatiannya lebih gitu. Cuma kalau masalah yang ini anak sulung, yang ini anak bontot, rasanya sih nggak ada yang berbeda ya. Dan aku nggak pernah memperlakukan mereka sebagai kakak yang harus ngalah. Nggak apa-apa kalau misalnya nih, misalnya Nala punya barang gitu, terus Numa berusaha ngerebut, aku nggak pernah nyuruh Nala sharing sih ya. Itu kan barangnya Nala, kalau barangnya Nala Numa yang harus minta izin kalau memang mau pinjam. Kalau Nala nggak mau pinjemin pun nggak apa-apa, itu haknya Nala gitu. Jadi nggak pernah kakaknya harus, mereka sama-sama manusia, diperlakukan sama, diperlakukan setara gitu. Tanggung jawab mengasuh dan mendidik tuh tanggung jawab Yanda dan Bunda. Jadi kakak-kakaknya nggak pernah punya tanggung jawab untuk ngasuh adiknya atau dititipin adiknya. Kalau mereka mau nolongin, syukur alhamdulillah, aku berterima kasih. Tapi kalau dia ternyata Bunda, aku lagi banyak PR nih, nggak bisa jagain adik, nggak apa-apa juga gitu. Jadi mereka nggak punya tuh tanggung jawab untuk jagain adik gitu, atau ngalah sama adik tuh nggak punya. Nah, mereka cuma perlu fokus sama dirinya sendiri. Tapi kalau mereka punya keinginan untuk membantu, aku akan sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sama mereka. Itu jadi latihan mereka untuk bisa peduli ya sama orang lain, paling gitu. Tapi kan ini ada anak yang udah beranjak dewasa juga. Mungkin ada ini nggak sih, apa namanya, perhatian khusus atau sesuatu yang berbeda dari yang lain, mungkin ada waktu di talk sendiri atau gimana? Oke. Iya, kalau buat Mima yang sekarang udah dewasa, sebenarnya itu adalah pelajaran Bunda paling sulit ya, karena karena udah mulai pelan-pelan perlu melepaskan. Ngizinin nih Mima waktu itu ke Bandung sendiri, besok dia mau ke Melbourne sendiri bulan Februari. Itu tuh mau nggak diizinin udah 19 tahun, mau diizinin kok kayaknya kemarin baru anak-anak, itu sih yang paling berat buat aku gitu. Terus sama Mima juga udah mulai, aku harus mulai bisa berbesar hati gitu ya, kalau Mima mulai mau curhat tentang misalnya hubungan asmara gitu kan, orang tua tuh gimana gitu ya menghadapi anak dewasa tuh kayaknya selalu nggak siap dan nggak terima gitu, kayaknya pengennya anaknya anak-anak aja. Cuma tapi masa anak umur 19 tahun masih diperlakukan anak-anak sih ya. Jadi aku terus belajar untuk berbesar hati sih, dengerin curhatnya dia. Misalnya jadian sama cowok terus tiba-tiba putus gitu kan, yang percaya deh orang tua pasti lebih patah hati daripada anaknya kan ya. Itu sih yang buat aku tuh terseok-seok dan berat ya, lihat dia misalnya sedih, ada konflik-konflik kehidupannya, itu tuh yang bikin aku sedih. Apalagi kemarin Mima kan sempat
mental health-nya tuh sempat drop banget, sempat ngalamin depresi, nggak mudah menghadapi pandemi kemarin gitu ya, dan naik turun kehidupan menuju dewasanya ini gitu. Jadi ya itu sih ya paling ya yang buat aku concern. Terus aku perlu belajar lagi untuk menjadi orang tua yang punya anak yang lebih dewasa gitu. Tapi kelihatannya Mbak Mona sendiri sama anak-anak kayak bestie banget nih, kayak sahabat banget. Emang dari awal menerapkan seperti itu gimana sih? Aku sama Indra sepakat sih pengen jadi orang tua yang asik buat anak-anak, pengen jadi sahabatnya anak-anak, walaupun mereka juga perlu tahu ya kalau kita orang tuanya gitu. Tapi aku pengennya jadi orang tua yang asik lah gitu ya, yang aku biasanya berusaha menyelami hobinya anak-anak. Misalnya anak-anak lagi suka lagu apa nih yang terbaru gitu, aku biasanya pengen tahu. Aku sama Indra kadang-kadang kalau malam-malam ikut ngafalin ngafalin lagunya biar ya bisa sing along refnya doang juga udah bagus banget deh gitu ya, supaya anak-anak ngerasa dunianya difahami, dimengerti sama anak-anak gitu. Jadi ya emang berusaha jadi bestie sih supaya mereka nyaman sama kita. Minimal mereka tahulah kalau mereka lagi butuh pertolongan, Bunda Yandanya selalu siap dan mau dengerin nih. Ketika mereka mau curhat, kan nggak semua maunya diceritain ya. Banyak juga rahasia-rahasia mereka keep sendiri gitu. Nggak apa-apa, tapi aku pengennya mereka tahu selalu di saat mereka ada masalah, aku sama Yandanya tuh selalu bersedia untuk dimintain pertolongan. Buat anak-anak tuh nggak gampang loh curhat sama orang tuanya gitu kan, malu, takut gitu ya. Jadi berusaha jadi orang tua asik tuh supaya takutnya mereka, malunya mereka tuh agak sedikit berkurang lah untuk bisa cerita sama kita gitu. Termasuk kemarin ke mall bareng sama Raka, itu kayak Oh. gebrakan. Iya, Raka tuh anak cowok apa gimana ya, tapi memang selalu jadi kayaknya kayaknya nggak rela. Dia kan sekarang tingginya udah 183 ya, 182 ya, padahal umurnya baru 13 tahun. Jadi kayaknya badannya tuh udah dewasa banget. Sementara aku tuh kalau dulu dia yang belendotan sama aku, kayaknya aku sekarang yang gelendotan gitu sama dia kalau ke mall gitu, pelukan. Lebih ke bentar lagi dia menuju masa dewasanya gitu. Kayak mumpung dia masih umur 13 tahun masih mau dipeluk-peluk sama bundanya, kayak pengen dihabis-habisin aja. Jadi selalu belendotan. Cuma karena badannya dia gede, jadi andanya tuh selalu syutingin jadi kayak ini kayak pacaran ya, bukan kayak ibu anak. Soalnya kalau akunya belendotan kan dianya lebih besar gitu. Emang karena anak cowok ya, jadi kayaknya pengen dimaksimalin aja gitu manja-manjaannya, karena sebentar lagi pasti dia udah nggak mau juga dipeluk-peluk. Tapi sekarang masih baik-baik aja, maksudnya masih mau untuk Masih, Raka masih mau untuk diblendotin, cuma Yandanya suka ngingetin kalau di mall apalagi ada temen-temennya, janganlah terlalu peluk-peluk gitu kata Yanda, karena kan Yandanya yang memahami dunia laki-laki nih gitu. Aku sih suka bablas aja cuma Yandanya karena tahu, malu tahu dipeluk-peluk depan temen-temennya gitu, jadi dia suka ngerem-ngerem aku kalau ada temen-temennya atau di mall yang rame banget kan, potensi untuk ketemu temennya tuh banyak, janganlah nanti anaknya malu gitu.